Kalau ngobrolin brand NEK pasti identik dengan per webcaman cuy. Karena bisa dibilang NEK ini adalah rajanya dalam webcam. Nah, ingat gak? Di tahun 2018 NEK pertama kali mengeluarkan sebuah webcam yaitu adalah NEK A80. Yang dimana ini adalah webcam termurah yang cuma dibanderol harga 200.000. Tapi memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Di sana gue adalah YouTuber pertama yang mereview NEK A80 dan mendapatkan antusiasme yang sangat luar biasa banget dari NEK-nya cuy. Nah, kali ini NEK mengeluarkan lagi sebuah webcam yang memiliki kualitas yang lebih luar biasa lagi nih cuy. Dia memiliki resolusi 2K dan yang luar biasa lagi yaitu dia bisa tembus sekarang di 60 fps dan ini cocok banget buat kalian yang pengen menjadi seorang YouTuber gaming ataupun menjadi seorang live streamer gaming. Banyak banget yang bakal gua bahas dari webcam terbaru NEK ini, tapi lu wajib tonton cuplikan berikut ini cuy. Jadi YouTuber gaming dan jadi live streamer gaming menjadi profesi paling diminati di zaman ini karena pendapatannya yang sangat luar biasa. Nah, buat kalian yang pengen jadi YouTuber gaming dan live streamer gaming tapi terkendala budget, gua saranin kalian menggunakan produk gua yaitu Beehive. Beehive adalah peralatan wajib untuk YouTuber gaming mobile seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan game mobile lainnya. Selain murah, kualitas yang dihasilkan gak kalah dengan yang jutaan. Sudah terbukti banyaknya yang pakai Beehive sekarang mereka jadi live streamer profesional cuy. Dan yang lebih edan lagi, penggunaannya dan instalasinya yang sangat gampang karena gua udah banyak bikin tutorialnya di YouTube. So, tunggu apa lagi? Langsung check out Beehive di link deskripsi di bawah. Beehive from Indonesian streamer. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza dan kali ini kita bakal bahas lagi tentang per webcaman. Jadi sudah hampir 3 bulan gua ngebahas webcam karena tidak ada brand yang mengeluarkan webcam lagi, dan akhirnya sekarang NEK mengeluarkan gebrakan baru lagi, yaitu dengan mengeluarkan webcam dengan resolusi 2K dan memiliki FPS sampai dengan 60. Ini cocok banget buat kalian yang pengen jadi seorang YouTuber ataupun live streamer gaming biar tidak ada perdelayan nanti ngomong ke viewers dan dari pergerakan mulut kalian. Karena banyak kendala kalau misalkan bang gimana ya biar nggak delay antara kita mulutnya kok begini tapi suaranya delay. Ini tuh diakibatkan bisa dari FPS si webcam kalian yang tidak masuk ke dalam si frame dari si webcamnya. Oke, perkenalkan buat kalian semua, webcam terbaru dari NEK yaitu adalah NEK Zephyrus dengan kode NEK A96. Nah, berarti ini adalah kakaknya dari webcam sekitaran 6 bulan yang lalu yaitu adalah A95. Gimana buat kalian yang udah pakai A95? Apakah ada kekecewaan ataupun melebihi ekspektasi? Karena hasil dari review A95 yang pernah gue review di 6 bulan yang lalu ternyata banyak juga ya gitu kan, bang kok begini, kok nggak belum 60 fps. Nah, akhirnya sekarang NEK ini bisa memenuhi kebutuhan kalian, mewujudkan keinginan kalian bahwa sekarang ini bisa resolusi ini 2K dan bisa sampai dengan 60 fps. Nah, sebetulnya juga kemarin NEK sudah mengeluarkan yang resolusi 2K yaitu di NEK A75 ya, Hexa A75. Itu favorit banget di para YouTuber karena kualitas gambarnya benar-benar sangat detail banget, jernih banget, dan yang bisa dibilang itu dia sudah bisa autofocus. Wah, luar biasa ya. Nah, sekarang gimana nih dengan keluaran terbaru? Apakah ini bakal melebihi ekspektasi ataupun gimana? Di sini gue sengaja belum coba biar ada wow-nya gitu. Biasanya kan barang yang gue review udah dicoba dulu, kali ini gue belum coba cuy. Jadi biar nanti kita sama-sama nikmatin di OBS-nya. Oke, kita akan bahas dulu pertama dari segi si kemasannya. Dari NEK 80, terus juga ada NEK 95 dan sekarang di NEK A96 ya. Untuk perubahan dari si kemasannya sudah mulai kerasa. Sesuai dengan keinginan gua, kalau misalkan NEK itu bagusnya pakai coloring warna kayak gini, yaitu adalah grey dan hijau ya. Jadi kalau di NEK 80 kan warnanya hijau gitu, jadi kelihatannya kayak brand low gitu. Tapi kalau misalkan udah warnanya kayak gini, itu kayak kelihatannya ini brandnya udah nggak main-main cuy. Dari si warna ini tuh bener-bener kelihatan gagahnya banget. Lalu selanjutnya jadi gua bakal bahas dari experience unboxingnya nih. Begitu kita unboxing, kita langsung disuguhi dengan si webcamnya ini. Nggak dapet tripodnya ya kan, yang dapet tripod cuma Beehive dong ya. Nah, dari dalamannya ini kita dapat webcamnya, terus juga langsung user manualnya, nggak dapat apa-apa lagi ya. Dan bentuk si webcamnya kita bisa langsung lihat ini cuy di tangan gua ini. Webcamnya hampir mirip dengan yang adiknya yaitu adalah A95, cuma kalau misalnya A95 kan di warnanya ini ada chrome, kalau ini dia adalah di si full blacknya. Nah, oke, selanjutnya kita ngobrol dari masalah desain dan build quality si webcam ini. Oke, kita ngobrol dari masalah desain si NEK A96 ini. Kalau misalkan kita lihat, ini adalah kayak perpaduan si A95 dan NEK A80 yang dimana ini modelnya itu memanjang ataupun bahasanya apa ya, melebar ya, sorry, ini melebar kayak gitu, cuma dia tidak ada warna chrome-nya. Kalau misalnya A95 kan dia warnanya dominannya grey chrome, kalau sekarang ini dia full black semua.
Ya, lalu untuk dasar desainnya dia standar aja, tidak ada suatu apa ya namanya, kalau sekarang kan kalau Behance kan itu ya ada webcam ring light dan modelnya dia ngebentuk kayak mirip mata. Kalau ini dia hampir sama aja gitu. Lalu di sini ada tulisannya HD 1944p autofocus. Dari sini udah autofocus juga. Lalu untuk di bawahnya cuma ada tulisan NYK Nemesis. Nah, selanjutnya gue ngomongin dari masalah build quality-nya nih cuy. Untuk masalah build quality-nya di sini dia dominannya plastik ABS. Nah, cuma di sini agak sedikit kurang menurut gue karena plastik ABS-nya benar-benar kelihatan yang kayak kurang gimana lah gitu cuy ya. Jadi mirip dengan A80 ya, si A80 dulu. Jadi si plastik ABS-nya ini tuh dia mengkilat kayak gitu dan ya kelihatan banget lah ya kalau misalkan ini harganya kayak yang murah. Padahal sebenarnya ini harganya lumayan agak di atas rata-rata harga webcam yang udah keluar. Lalu kita masih ngobrolin dari masalah build quality-nya. Untuk yang lainnya so far sama aja, dia tidak ada juga penutup untuk si webcamnya. So jadi kalau misalkan kalian yang mungkin ya takut privasinya terbongkar, kalian bisa tutupin pakai slot tip ataupun ya pakai kertas gitu cuy. Lalu untuk masalah kabelnya nih panjangnya di sekitar 1,9 meter atau 2 meteran. Jadi kalau misalkan CPU kalian jaraknya agak jauh, so far masih aman aja. Oke, selanjutnya sih untuk kompatibilitasnya ini bisa dipakai buat tripod juga karena ada lubang tripod dan ini bisa dipajang juga di PC kalian. Yang paling gua suka yaitu dari adjustable si webcam ini. Jadi kalau misalkan kalian udah punya webcam dan pengen nama webcam ini, lo bisa pakai si webcam A96 ini karena dia udah autofocus. Bisa untuk handcam. Nih kalau misalkan kalian main yang pengen ngeliatin mouse kalian ataupun keyboard kalian yang bagus ataupun kalian main gaming mobile, kalian bisa pakai handcam ini karena dia bisa 360 derajat berputar. Yang paling gue suka juga dia bisa sampai menekuk ke bawah begini. Jadi kalau misalkan lo simpen di atas CPU ataupun di atas tripod, dia bisa menekuk sampai full ke bawah begini dan dia bisa ngejadiin si webcam ini sebagai handcam kalian. Oke, selanjutnya kita bakalan tes si webcam ini di OBS ya. Kita akan cek nih apakah auto exposure-nya bagus ataupun logo lainnya bagus di scenes berikut ini cuy. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam tampilan Windows-nya nih cuy ya. Nah, ini ada kendala nih pada saat pemasangannya. Nah, kan udah tahu kalau misalkan gue itu kalau untuk live streaming si webcam itu kan agak sedikit miring gitu ya. Untuk pemasangannya miring. Nah, untuk yang webcam A96 ini tuh pas posisi di miring itu agak susah cuy. Jadi dia itu bisa nekuk ke bawah gitu kan, ke pinggirnya dia nggak agak susah gitu untuk ke pinggir. Jadi ya agak sedikit nanti harus menyesuaikan lagi. Jadi bagusnya untuk posisinya si webcam A96 itu memang harus di tengah. Lu nggak akan bisa simpen di pinggir. Oh ya, dan satu lagi pastiin dulu kalau misalkan untuk webcam itu pencahayaan harus bagus ya. Jadi sebagus apapun webcam lu kalau pencahayaannya kurang bagus nanti si webcamnya nggak akan maksimal. Oke, hal pertama yang bakal kita tes dulu dari aplikasi bawaan si Windows-nya yang kamera ini ya. Kamera kita buka, biasanya nih kalau pakai kamera ini hasil kualitasnya akan kurang oke. Kita akan coba. Nah, ini dia udah langsung ke detect NYK Nemesis. Ini hasil tampilan defaultnya. Untuk tampilan default bawaan dari Windows untuk ukurannya kayak gini sih bagus ya. Biasanya kan kalau di A80 tuh dia gelap. Nah, ataupun dia buram ataupun warnanya hijau. Jadi dia udah bisa menyesuaikan langsung. Jadi kayak buat dipakai Zoom meeting, lo nggak harus setting lagi, defaultnya seperti ini. Nah, oke, autofocusnya pun juga di sini work, cuman memang agak sedikit lambat ya, nggak yang secepat gimana autofocusnya. Oke, selanjutnya kita langsung cobain di OBS biar kita maksimalkan si webcam ini itu kayak gimana. Kita close dulu. Sekarang kita langsung buka Prism Live. Nah, kenapa pakai Prism Live? Karena biar nanti ada efek bokehnya gitu cuy. Kita klik tanda plus dan klik webcam atau video capture request. Kita kasih nama A96. A96 kita klik OK. Di sini dan kita akan cari NYK Nemesis ya. Nah, di sini ada NYK Nemesis tadi. Nah, oke. NYK Nemesis. Nah, ini udah ada. Tampilan awalnya seperti ini ya. Kita akan OK dulu. Jadi tampilannya dia defaultnya segini ya. Dia ngekotak seperti ini cuy. Dia tidak yang wide atau kayak gimana. Dia tampilan seperti gini. Oke, kita akan coba setting-setting sambil ngobrak-ngabrik gimana nih bisa dimaksimalnya kayak gimana. Yang pertama kita akan tes dulu di bagian resolutionnya. Kita coba set custom. Nah, kita akan coba maksimalkan sampai di paling tinggi ya, 2560x1920. Nah, ini untuk tampilannya dia ini nge-wide dan tapi ngotak gitu cuy. Nah, ini tadi nge-wide tapi dia ngekotak ya. Kita coba fitin dulu, dikecilin dulu. Oke, kita coba kecilin dulu ya, agak gede ini resolusi banget. Sebenarnya mau bazir juga sih. Untuk resolusi kayak gini mau dipakai apa gitu kan ya. Nah, kayak gini. Jadi hampir semua badan lu tuh ke bawah ya, sampai semua ruangan semuanya ke bawah. Di sini gua kurang oke ya untuk resolusi yang segede ini karena mau ngeliatin apa juga. Sekarang kita akan set dioptimalin aja di sini ya. Kita coba satu-satu 2560, sekarang 2560 kali 1440. Nah, ini kayaknya dia agak nge-wide. Nah, ini dia nge-wide. Nah, dia nge-wide di sini menurut gua oke.
Cuma kita akan cek untuk di FPS-nya dulu nih ya. Untuk resolusi tertinggi tadi 2560 x 1920, FPS-nya hanya bisa maksimal di 30. Jadi kalau misalkan lu pengen set di 60 FPS, itu kayaknya lu harus set yang paling rendah ya, itu di 1920 x 1080 standar lah, nggak rendah-rendah amat ya. 1920 x 1080 FPS-nya bisa tembus ke 59,94 NTSC atau 60. Lebih aman sih 59,94 biar untuk mengatasi drop framing ya. Oke, sini bisa 60 video formatnya. Di sini hanya bisa ada 2, ANI dan MJPG, belum ada YOY 2, tapi kita skip-nya ANI. Di color space-nya kita di 709 ya. Kalau cerahnya kita coba set di full. Nah, hasil tampilannya seperti ini. Apakah keluar atau enggak untuk si 60 fps-nya? Oke, untuk 60 fps-nya menurut gue ini agak kurang keluar ya. Tadi 59, kita coba 60. Nah, ini. Padahal pencahayaan gue ini udah super terang banget, tapi menurut gue ini kurang keluar. Nah, gimana nih kalau misalnya untuk pengoptimalan dari segi si FPS-nya? Ya, mau nggak mau kita harus matiin di auto exposure-nya. Pertama kita akan cek di configure video dulu, cuy. Di sini ada video proc amp-nya. Nah, di sini video amp-nya kita skip dulu di kamera kontrol. Di sini kita ada autofocus ya, aman, autofocus sudah aman, kita nggak akan set apa-apa, tapi di exposure. Nah, kalau kita exposure-nya matiin kayak gini, baru ini keluar di 60 fps-nya. Kita klik OK dulu. Nah, ini baru keluar 60 fps-nya. Jadi kalau misalkan kalian pengen 60 fps, pencahayaan kalian harus yang super terang banget dan dimatiin auto exposure-nya. Jadi bisa keluar 60 fps. Tapi pencahayaan setinggi ini tuh kalau dipakai live streaming berjam-jam bikin mata kalian jadi merah ataupun jadi pusing gitu cuy ya. Oke, sekarang kita akan obrak-abrik lagi di yang lainnya, ada apa lagi? Konfigur videonya. Berarti kita akan coba dimatiin dulu ya. Exposure-nya kita matiin, tapi kita akan coba dikurangin dikit, tambahin dikit. Oke, jadi di minus 4 nggak keluar ya. Berarti yang paling aman tuh di minus 5 untuk pencahayaan yang super terang kayak gue ini di minus 5. Kayaknya kita akan aktifin aja. Oke, di pen-nya kita akan coba set. Tidak work ya, pen-nya tidak work. Tilt-nya pun juga ke bawahnya dia tidak work. Dan low light-nya kita coba matiin. Nah, coba nih kita kalau low light dimatiin gimana? Nah, bisa nih. Kayaknya kalau misalkan tanpa matiin auto exposure-nya, kalian low light dimatiin, baru 60 fps-nya dia bisa keluar juga. Nah, selanjutnya kita langsung di video proc amp-nya ini. Yang pertama kita akan set dari brightness-nya, kita akan kurangin sedikit ya. Kontrasnya kita akan coba tambahin ini dikurangin ya, biar agak sinematik gimana begitu cuy ya. Sinematik begini. Lalu hue-nya nggak usah, saturation-nya kita coba ditambah sedikit biar rona wajah merahnya itu keluar. Sharpness-nya kita tambahin sedikit. Gamanya kita kurangin. Oke. White balance-nya kita matiin ya. Nah, kalau dimatiin gimana, masuk nggak? Oke, kalau kesini dia terlalu warm, kesini terlalu cool ya. Jadi kita ambil tengah-tengahnya, biasanya di 3000-an ya, 3600. Oke, segini. Backlight-nya kita coba, nggak ada efek nggak? Backlight-nya nggak bisa. Oke, ya di sini tapi agak kurang dapat ya. Di white balance-nya masih kuningan dikit. Oke, kita coba segini ya. Oke, 60 fps-nya dapat, semuanya dapat ya. Kita coba klik apply, klik OK. Dan di sini setnya udah semua, kita langsung klik OK. Nah, ini tampilannya setelah dimodifikasinya. Di sini kalau misalkan sedikit ada kuning ya karena pengaruh dari lampu juga ya. Lampu gua dia memang warm harusnya. Jadi tapi dia kalau misalkan white balance diaktifin dia bakal otomatis. Dia bakal otomatis ke balancing, ngebalancein. Tapi kalau misalkan gua sistemnya itu nggak pernah pakai yang namanya white balance. Nah, oke, di sini ada beberapa kendala itu dari autofocusnya yang memang menurut gua dia ini terlalu lambat untuk pencarian autofocus. Nah, sekarang kalau misalkan kita matiin autofocusnya kayak gimana nih ya? Karena agak sedikit bagaimana gitu ya. Kalau autofocusnya kita matiin, dia lebih stabil menurut gua cuy. Jadi tidak akan pencarian karena webcam itu menurut gua agak gimana kalau untuk autofocus ya, nggak kurang efektif lah. Tapi lebih oke pakai fix fokusnya. Jadi autofocusnya kalian matiin seperti kayak gini. Nah, selanjutnya sekarang kita akan coba untuk performa maksimalnya nih. Kalau misalkan kita pakai plugin misalkan kayak ngebokehin atau dipakai untuk virtual green screen kayak gimana? Kita akan klik 2 kali, klik virtual background settingnya. Nah, kita akan coba pakai efek bokeh. Oke, kita coba pakai efek bokeh. Dapat, oke, dapat ya. Dapat efek bokeh ya, tapi intensitasnya lumayan harus tinggi di angka 34 ya. Kita akan coba di close di sini, kita akan cobain oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian suka pengen yang kelihatan bokeh-bokeh di sini lumayan oke, cuman memang sedikit kurang lebay jadi si depannya nggak dapat. Tapi kalau coba kita aktifin autofocusnya, lebih dapat nggak bokehnya? Sama aja tapi malah lebih parah mencari untuk si autofocusnya ya. Kita cek konfigur videonya, matiin lagi si fokusnya.
klik play. Oke. Sekarang kita akan coba virtual background ya, virtual background lagi dengan mentiadakan remove background. Nah, untuk menghindari remove background hampir sama dengan webcam sebelumnya, jadi tergantung pencahayaan ya. Di sini agak kurang rapi pencahayaannya karena webcamnya dari pinggir, jadi remove backgroundnya dia hanya bisa maksimal segini coy. Oke, selanjutnya di sini kita akan cobain untuk mikrofonnya nih, karena ada beberapa dari kalian yang pengen ngobrol itu yang simple pakai mikrofonnya. Cuman sebagus apapun webcam itu mikrofonnya memang gak direkomendasiin. Sekarang gue bakal coba ganti dulu. Sini mikrofon yang dipakai gue yang mic ini. Sekarang kita akan coba ganti. Oke, ini adalah hasil kualitas mic dari NYK A96 nih. Gimana menurut kalian untuk masalah kualitas suara? Di sini gue nggak memonitorinya. Cuman kalau misalnya gue diam, dia memiliki noise yang lumayan tinggi. So jadi dia kayak gitnya agak sedikit sensitif. Cuman kalau ruangan kalian bising itu pasti bakalan ambil semua suaranya. Tapi bagaimanapun juga menurut gua nggak recommended lu pakai webcam mic bawaan webcamnya, karena ya nggak kurang profesional lah menurut gua ya. Oke, gimana menurut kalian untuk webcam A96 ini dari Nikon Nemesis? Apa yang gue suka? Yang gue suka itu dari pemilihan resolusinya yang sangat tinggi meskipun itu jatuhnya mubazir. Yang kedua yang gue suka itu dari dia ini lengkap banget ya dari masalah konfigur videonya. Karena webcam yang bagus itu konfigur videonya nggak di lock. Jadi ini kita bisa menyesuaikan dengan cahaya dari kita, meskipun cahayanya agak kurang lu bisa sesuaiin, mau cahayanya terlalu over lu bisa kurangi. Nah ini enaknya di situ. Terus juga di sini yang gue suka yaitu kalau misalkan low light message-nya dimatiin, 60 fps-nya dia benar-benar bisa keluar. Yang paling gue suka dari A96 ini yaitu jelas banget dari FPS-nya 60 fps. Di saat kalian live streaming game itu nggak akan ada perdelayan antara gerakan bibir dan suara yang dihasilkan cuy. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam scenes yang berikut ini. Nah oke cuy, gimana menurut kalian tentang experience dari si webcam terbaru NYK Zephyrus ataupun NYK A96 ini? Dan untuk masalah kualitasnya lu bisa bandingin dengan review-review gue dari si webcam NYK sebelumnya nih. Kira-kira lebih masuk ke kantong kalian ataupun sesuai kebutuhan kalian ini yang mana? Soalnya kalau misalkan hanya memikirkan masalah spesifikasi ya kan, kayak misalkan 2K autofocus gitu kan, ataupun dia udah FPS-nya 60, tapi misalkan nih sesuai gambarnya kok bagusan yang A75 nih ataupun A76 ataupun A80, ya itu baik lagi ke pilihan kalian semua, karena masalah spesifikasi dalam kertas untuk produk-produk lokal sekarang itu kadang tidak sesuai ekspektasi cuy. So jadi ini pilihan balik ke kalian, yang penting ini masuk ke dalam kantong dan masuk juga sesuai kebutuhan kalian gitu kan, jadi biar sama-sama enak lah kayak gitu ya. Nah, oke, bisa itu review gua tentang si webcam Zephyrus A96 ini, dan mungkin di kedepannya gua bakalan ngebahas satu lagi webcam dari NYK. Gila, sekali mengeluarkan langsung 2 produk ya cuy ya. Yang ini lebih budgetnya lebih jauh ringan lagi, tapi kita akan bandingin nanti untuk kualitasnya kayak gimana. Dan jangan lupa dan kesesuaian pada waktunya, hormati gurumu, sayang temanmu, itulah saya Komul Budiman. See you next video, bye bye.